sekali, saya sih, tidak akan menyimpulkan ya, maksudnya, kita terbuka aja, dalam, diskusi nanti. Cuma yang paling berkesan buat saya mungkin ketika membaca tema atau ringkasan tema, yang disampaikan hari ini oleh, Kang Al waktu masih ini ya, ketika Kang Al minta saya jadi moderator itu muncul dalam benak saya itu malah pertanyaan, gimana ya kalau Plato hidup pada saat ini gitu ya, di mana, yang disebut diri itu kan menjadi semakin kompleks ya, tadi seperti Kang Al bilang, kita sekarang ada, tingkatan-tingkatan yang lebih lebih kompleks lagi di dunia virtual juga gitu ya. Jadi bagaimana kemudian yang apa, tadi mencontohkan juga misalnya Tony Stark dan Jarvis, tapi kan Tony Stark-nya sendiri adalah sebuah entitas jiwa dan badan juga gitu ya, si Jarvis-nya juga gitu ya, bahwa dia punya software juga gitu ya selain, hardware-nya gitu kan, seperti itu gitu. Jadi, saya membayangkan nih, apa namanya, eee, apa yang maksudnya membayangkan dalam arti, kalau Plato hidup sekarang, akan seperti apa pandangannya gitu ya. Kalau saya itu, kesan saya pertama ketika membaca, oh iya ya memang masalah pengenalan diri ini sesuatu yang apa namanya, sebuah pengalaman khas manusia kan seperti itu gitu. Tapi di sisi lain bahwa pengalaman tersebut itu juga, tadi, bahkan ketika, Plato menyampaikan gagasannya tentang pengenalan diri juga, sudah diidentifikasi betapa kompleksnya gitu ya, eee, pengalaman manusia itu sendiri gitu. Nah itu mungkin, teman-teman di sini udah ada yang akan mengajukan pertanyaan melalui mungkin bisa raise hand, ada juga ini sudah ada, saya kira saya lihat tadi dari Mas Hoirudin ya, ini ada, eee, pertanyaannya ada 2 pertanyaan tapi sepertinya satu ini ya, satu, apa namanya tuh, tentang agama ya. Adakah pemikiran Platon yang mempengaruhi doktrin agama? Dan kemudian mengingat dalam agama ada juga yang kurang mengapresiasi seni, misalnya musik, apakah itu juga pengaruh dari Platon? Mungkin nanti, Kang Al bisa memberikan tanggapan mengenai hal itu. Eee, Mungkin itu yang dari chat masih ini ya, tadi dari Mas Hoirudin. Mas Ya, Hoirudin mau open mic atau cukup? Halo Mas Hoirudin, mungkin langsung jawab aja. ya, ya. Ya, bisa saya tambah satu Oh ya. pertanyaan. Oh ya, apa mau menyampaikan apa namanya oh cukup, ya Cukup, Mbak. silakan. Ya, silakan Kang Al ditanggapi. Ya, akhirnya ketika saya membaca Platon itu ya, ketika yang menurut saya itu menarik itu ketika bisa Plotinos ya gitu ya. Platon itu ini ya mengkritik pandangan dewa-dewi tadi. Dia kan selalu Socrates selalu mengatakan apa dia bersumpah dengan Hotheos Tuhan yang satu gitu ya gitu. Makanya eh, Kisberten juga dalam bukunya mengatakan bahwa ya Socrates ini kok kelihatan nih pandangannya monoteis sebenarnya. Jadi dia dalam buku apa tuh yang dia menertawakan dewa-dewa itu kamu tuh menyembah dewa-dewa yang saling berperang sama Sulamayan sambil ngurusin kalian gitu loh. Kalian tuh bisa percaya pada yang kayak gitu gitu. Jadi itu akhirnya dia sebut ateos. Ateos ini di kalangan ada sebagian umat muslim bilang itu kan Socrates dihukum mati karena ateis gitu. Iya ateis itu ateos. Ateos itu tidak percaya dewa-dewi gitu loh. Bukan nggak percaya Tuhan, nggak percaya dewa-dewi gitu loh. Makanya dia dihukum mati. Romo Setio mengatakan itu. Kemudian saya ketika tanya ke Romo Setio, Romo saya baca dalam satu ini teos itu kan artinya ini ya apa cinta itu artinya teos gitu loh persahabatan teos kata Romo satu teos artinya yang ilahi gitu loh jadi buat orang-orang Yunani itu segala sesuatu yang ada sebelum kita dan tetap ada setelah kita mati itu ya teos yang ilahi gitu loh. Nah ini cara pandang yang kadang-kadang kita juga ini dengan mudah wah ini orang yang percaya segala-gala isinya Tuhan bukan teos itu yang ilahi gitu loh artinya gitu. Nah kemudian kembali ke yang tadi saya tuh kalau bagi saya seorang muslim misalnya Ibn Arabi itu sampai memuji Platon ya
Aflatun ilahi udah menyebutnya tuh. Gitu. Terus banyak para sufi-sufi juga yang menginikan gitu. Bahkan ketika orang mengatakan bahwa Al-Ghazali menghantam ini filsafat gitu. Saya baca yang dihantam oleh Al-Ghazali itu mereka mengatakan Platon berkata begini, tafsir orang atas Platon yang dihantam sama dia gitu loh. Tidak langsung ke Platonnya gitu loh. Saya baca juga nggak begitu juga sih dalam pembacaan saya ya. Ini terhadap Platon nggak seperti itu gitu. Ininya kan. Nah, dari situ saya melihat iya pantesan ya. Pandangan tentang mengenal diri kan kalau para palsu itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Siapa mengenal diri mengenal Tuhannya gitu. Saya tadi siang baru kemarin ya nge-upload status waktu kuliah dengan Pak Bambang. Pak Bambang cerita ya, waktu kuliah filsafat ilmu Nur waktu itu saya betul-betul berutang besar sama Pak Bambang. Beliau tuh bilang kamu silahkan hadir di kelas saya dimanapun. Jadi saya tuh mahasiswa beliau di semua kelasnya. Jadi saya pernah kuliah ya pagi S1, setelah itu kuliah S2, sorenya sama mahasiswa S3. Beliau betul-betul, saya betul-betul budi betul kalau saya katakan, aduh saya banyak ini sama apa guru saya itu yang ngajari saya Nur gitu, ngajari Nur juga ya Nur ya. Betul. Suatu ketika dia bilang ngatakan gini ya gitu, apa namanya? Para saintis itu kan memang harus memperhitungkan setiap langkahnya ya gitu. Mereka tuh dan mereka meneliti realitas konkret. Tapi mereka tuh kayak orang yang naik gunung muter gitu ya. Dan ketika mereka sampai di puncak, mereka ketemu para sufi dan yogi yang bertanya, kalian dari mana aja? Dari tadi tungguin. Jadi ya, pada akhirnya ke sana juga. Pak Bapak cerita waktu itu misalnya fenomena-fenomena orang yang koma, mati suri, tapi kemudian masih bisa mendengar orang yang di sekitarnya ya. Ketika datang ada peristiwa kakek-kakek yang dibius, dia buta, dibius mau dioperasi, gigi palsunya dicabut. Setelah operasi, ada suster mencari di mana gigi palsu si bapak kakek ini. Si kakek itu bilang, itu diambil sama suster Anu, disimpan di laci itu. Orang kan kaget. Ini udah buta, lagi dibius pula gitu loh. Ya saya ngelihat katanya. Nah kemudian, kata Pak Bambang, kemudian para neuroscientist itu mengatakan bahwa, ternyata kesadaran manusia itu nggak sepenuhnya di tubuh ya, ada yang di luar tubuh. Bapak bilang gini, ketika mereka menyimpulkan seperti itu, para sufi dan yogi mengatakan, kalau kayak gitu mah ribuan tahun yang lalu juga kami udah tahu. saya ketawa-ketawa kuliah gitu tuh ya. Maksudnya tuh kadang-kadang dunia modern itu menafikan segalanya, memulai yang baru, padahal dia akhirnya sampai ke situ lagi fenomena William James juga bertanya kalau pengalaman mistik itu cuma ilusi, kenapa di semua agama, di semua mistikus sama pengalamannya? Gitu. Kok sakit jiwa sama ya gitu. Gitu kan. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang apa. Nah, kemudian jadi saya lebih melihat itu banyaknya di wilayah-wilayah makanya ketika saya ngobrol sama Romo Setio juga, ya memang paling banyak berpengaruh di kalangan mistikus kok, salah satunya kata Pak Romo Setio. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini kan musik, yaitu memang ya kita bagaimanapun di berbagai agama juga kan banyak ya gerakan-gerakan kerasnya. Kalau saya ya kita bisa melihat kalau misalnya di agama saya di Islam misalnya, para sufi itu banyak ya pakai musik-musik gitu ya, nyanyi menciptakan lagu. Bahkan saya paling suka tuh Nusrat Fateh Ali Khan, itu salah satu sukaan saya gitu ya. Lengkingan suaranya itu betul-betul menyayat kalau buat saya gitu. Itu enggak ya terutama memang karena gerakan-gerakan yang keras ya, itu udah biasa di semua agama selalu ada kayak gitu. Tapi kalau dikatakan ya dalam percakapan saya dengan Mas itu mengatakan ya memang ini kok banyak pada Platon ini banyak sekali sejalan dengan kalangan mistikus gitu. Tapi kan kalau kita baca Deleuze dan Guattari, mistikus itu orang paling fasis ya. Karena kan Deleuze kan di Sair Mesin itu kan harusnya orang tuh coba kamu eksplorasi hasrat itu kalau dilepaskan bisa segimana produktifnya gitu. Nah, jangan kayak mistikus, dia tuh merepresi hasrat gitu ya. Nah, mereka tuh fasis terhadap diri sendiri. Nah, kalau buat Deleuze dan Guattari itu mistikus tuh fasis gitu. Tapi kan Deleuze kan, karena dia asumsi dasar dia kan harusnya hasrat itu dilepas gitu loh. Bagaimana hasrat itu produktif, kreatif, mencipta gitu. Nah, coba potensinya itu yang sering kali direpresi, coba lepaskan seperti apa. Gitu. Tapi kan masing-masing berangkat dari asumsi yang berbeda ya enggak gitu. Ininya gambarannya. Yaitu Nur apa
mungkin jawabannya. Mas Khairuddin, apa mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali atau dikonfirmasi kembali? Cukup? Sudah cukup, Pak. Terima Sudah kasih. ya. Mungkin langsung ke tadi ada pertanyaan dari Mas Gorbi Saputra ya tentang di chatnya, mungkin langsung open mic aja ya, Mas Gorbi, langsung aja Pak Gorbi atau Mas Gorbi. Tentang peran mitos dalam dialog-dialog Plato. Ya, peran mitos dalam dialog-dialog Plato dari Mas Gorbi ya. Ya, itu tuh mencoba menggambarkan suatu apa namanya, memang karena bukan suatu yang wacana rasional yang bisa dibahasakan dengan kayak kalau kita di filsafat modern itu ya. Dia memang terkait dengan kayak tadi menggambarkan tentang Sungai Lete ya, bahwa jiwa kita tuh sebelum ke sini memakan pengetahuan sampai kenyang gitu ya. Tapi kemudian sebelum dimasukkan dalam tubuh dia minum air dari Sungai Lete gitu. Jadi ada suatu proses transformasi dari jiwa itu sebelum ke sini gitu ya. Nah, itu kenapa begitu? Nah, dimitologikan diceritakan dengan tadi gitu. Ada apa namanya? Suatu proses, nah itu seperti meminum air yang membuat kita lupa gitu. Nah, jadi tapi itu tuh simbol dari di metafora gitu loh ya. Apa persisnya? Nah, itu yang mesti dicari lebih gali karena dia nyebutnya ke berbagai mitos ya. Jadi kadang-kadang dianggap kita harus udah tahu aja gitu ya. Tiba-tiba ya seperti Achilles gitu. Kalau kita nggak tahu ceritanya Achilles seperti apa ya itu ini ngomongin apa? Jadi harus ke Iliad dulu lihat gitu ya, ke Odysseus gitu loh. Jadi nah di situ kan kita tahu saya kebetulan menulis satu proceeding di UNJ semester kemarin tentang mitologi dan imajinasi gitu ya. Jadi mitos itu tuh ada satu pola yang sama dalam sebuah buku yang saya baca. Mitos itu pertama dimulai dengan sebuah awal kisah dulu, kemudian naik ke arah konflik gitu ya, nanti ke resolusi. Tapi dalam menuju ke arah konflik sampai ke resolusi itu selalu ada wujud entitas-entitas ilahiyah yang terlibat. Entah di bidadari, dewa, malaikat, apapun itu ya, dewa ini, itu terlibat di situ. Sampai terakhir tangan Tuhan hadir, itu dewa ini menolong. Nah, kemudian sampai di dalam satu resolusi. Dan itu pola yang umum dalam mitologi. Nah, tapi Strauss mengatakan ini kan berubah ketika di era modern, sosok-sosok tadi dihilangkan. Akhirnya kita lebih mengenal kisah-kisah sastra from zero to hero, ya enggak? Orang tuh mulai kisahnya terjatuh dalam masalah, kemudian dia bertahan, berjuang, berhasil. Kenapa? Karena usaha saya. Karena saya adalah manusia yang bertahan, saya ini. Jadi semuanya aku gitu loh. Tidak ada entitas lain yang terlibat dalam perjuangan hidup ini gitu loh. Nah, ini kan khas ya. Kalau dalam dunia modern gitu yang wujud-wujud lain. Nah, ini salah satu pembeda. Jadi dalam Socrates, dalam pandang Platon itu ada wujud-wujud lain, ada keterlibatan aspek lain yang tidak. Makanya saya menggambarkan tadi kalau di dalam filsafat modern itu ya segalanya diputar-putar di situ ya. Ya hakimnya nalar, jaksanya nalar, terdakwa nalar, korban nalar, ya itu aja di situ, gitu loh. Kalau di sini kan ada wujud ini, ada wujud ini, ada wujud ini yang semua tuh berperan gitu loh untuk suatu proses pengenalan diri tadi gitu loh. Jadi deh kalau menurut saya mitologi itu tadi itu juga harus dibaca dengan hati-hati, jangan ditafsirkan harfiah. Itu yang saya banyak terbantu dengan ininya eksplorasinya Strauss ya tentang mitologi itu gitu. Jadi waktu di bab 1 itu. Jadi oh iya ya, sapienza poetica, ya, kebijaksanaan puitis. Jadi jangan ditafsirkan itu kan katanya nggak adil kita tuh melihat mereka tuh seperti manusia kekanak-kanakan. Immanuel Kant bilang apa? Manusia sudah lepas dari masa kekanak-kanakannya menuju kedewasaannya. Tapi kan mereka bikin peradaban tinggi loh, yang hari ini kita jadi bahan peradaban kita gitu loh. Bagaimana bisa mereka bisa membuat piramid setinggi itu kalau mereka cuma percaya tahayul, kan nggak begitu gitu loh. Kita terlalu memandang bahwa seolah mereka tuh nggak mampu berpikir seperti kita berpikir hari ini, kan sama-sama aja kalau kata Strauss. Ini nggak sejalan dengan pandangan kemanusiaan yang ya otaknya manusia kan gitu-gitu aja dari dulu. Strauss mengatakan
otaknya juga begitu, ini ya begitu. Emang apa yang membuat kita tuh jauh lebih jenius dari masa-masa lalu gitu loh. Sama aja. Makanya bahkan yang paling mengejutkan itu ya kalau lahirnya postmodern itu kan ketika ada pukulan Perang Dunia 1 dan 2 tadi. Justru itu lahir dari kepercayaan manusia ketika sains dan teknologi akan mengantarkan mereka ke tingkat yang tertinggi, ternyata malah bahkan Jerman melakukan pembantaian genosida itu ketika mereka udah bisa menciptakan VW, banyak ini loh, banyak kemajuan-kemajuan peradaban teknologi yang luar biasa. Tapi kan ketika Hannah Arendt setelah Perang Dunia Kedua terjadi, Hannah Arendt melakukan penelitian kan ya, dia tanya pada orang-orang Jerman itu, kenapa kamu itu melakukan kekerasan pada orang Yahudi sementara kamu telah berbelasan tahun, puluhan tahun bertetangga dengan mereka? Kan umumnya jawabannya dua. Jawabannya pertama, nggak tahu ya, saya nggak sadar. Kedua, nggak tahu ya, kayaknya kalau saya nggak melakukan itu saya bukan Jerman yang baik gitu. Ini kan sama aja. Nggak lebih canggih juga ternyata manusia modern kok. Tetap aja ke bawah arus gini-gini. Jadi itu salah satu gambaran ini apa namanya, makanya kita harus bisa mencoba mengambil makna apa yang dimaksud di situ. Makanya saat ini saya sedang, karena disertasi saya tentang imajinasi ya, saya sedang kebetulan saya bikin SMP dan SMP saya bersama teman-teman, yang kami ajarkan itu mitologi Yunani dan Ramayana dan Mahabharata. Jadi kelas 1-nya, kelas 7 Ramayana dan Mahabharata, kelas 8 mitologi Yunani gitu. Kelas 9 yaitu tentang kisah-kisah biografi para itu. Jadi itu di bahasa Indonesia ya. Kami mengajari dengan cara begitu. Ya sekarang saya sedang mencoba menginikan apa namanya? Kira-kira dari itu mereka terbangun imajinasi apa gitu loh. Suatu kemampuan berpikir metaforik ya gitu loh, simbolik yang seringkali dilibas dalam pendidikan modern gitu. Karena terlalu budaya literasi itu kan yang seperti saya bilang tadi, Andre, apa? Spesifik, presisi, ya makna nggak boleh punya makna simbolik kalau ngomong sesuatu tuh nggak boleh ada makna yang bersayap, itu ya harus itu gitu. Jelas maknanya. Demikian. Oke, Pak Gorbi tadi sudah menyampaikan cukup ya tanggapan dari Kang Al. Mungkin ini ada yang tadi nyebut mitos juga ya. Katanya judul layangan putus itu mitis gitu ya. Silakan Kang Mas Wildan. Kayaknya ini deh ada yang mau bahas apalagi soal apa ya namanya jiwa, kesadaran di luar jiwa tuh gambar latar belakangnya aja udah apa entitas apa namanya realitas bertingkat gitu ya. Silakan Mas Wildan. Ya, aduh, saya sebetulnya nggak bertanya, cuman terima kasih Kang Aldin ya. Saya selalu tertarik dengan urusan mitos-mitos itu, karena memang kemarin sempat juga dengan ketika Bang Sakib bicara soal estetika Adorno, itu kan juga bicara soal bagaimana seni yang mimetik gitu ya, mimesis. Sebetulnya kan kalau kita lihat dalam bukunya siapa itu, kalau Horkheimer tentang mitos dan apa, mitos itu kan sebetulnya cara manusia memahami realitas ya di masanya ya, tentu dengan lambang-lambang. Sehingga tapi sekarang kan itu dianggap sebagai kekanak-kanakan. Tadi Kang Aldini bilang. Tapi sebetulnya kan tadi saya tertarik dengan apa namanya gambaran dari Giordano Bruno ya tentang apa great change apa of being ya. Nah itu menarik karena begini, saya tidak tahu, tadi memang saya bukan seorang filsuf, tapi orang yang memang sedang getol-getolnya memahami bukan pikiran-pikiran nasional, tapi pikiran-pikiran yang bawah sadar, sehingga gambarannya memang sangat mitis itu. Jadi saya tertarik sekali jadi nyambung. Saya menyesal sekali tidak mendalami Plato itu kan, Platon ya. Ternyata mestinya apa namanya sangat terkoneksi dengan aktivitas saya sebagai apa namanya
menekuni dunia-dunia bawah sadar misalnya. Yang sebetulnya kalau kita tahu misalnya, mungkin orang ada yang pernah nyoba brainwave ya. Jadi dia kalau kita pakai brainwave itu kita akan melihat visual-visual yang aneh-aneh gitu. Kalau pernah nyoba ya, kadang-kadang melihat warna, geometri sakral gitu kan, dia segitiga, kadang-kadang seperti itu. Mungkin bagi pernah mencoba tentang brainwave gelombang mata pada level tertentu itu mengantarkan pada kita, pada pemahaman kita, pada diri-diri yang sangat mitis itu, kan seperti itu. Tetapi kan persoalan sekarang betul kata Kak Aldin, bahwa dalam dunia modern seluruh pikiran-pikiran mitis itu masuk direpresi itu sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan, kekanak-kanakan, infantil gitu kan. Padahal problem kita itu sebetulnya mungkin bisa diselesaikan secara simbolik bukan secara literal. Nah, cuman begini Kang, saya ingin bertanya tentang Platon itu sendiri ketika pengenalan diri ya. Soal saya itu sebetulnya kalau Roma Heri bilang dulu, bilang kamu belajar filsafat karena bukan filsafat, kamu nggak terlalu dalam lah, cukup tahu rambu-rambunya, garis-garis besar ya. Plato pun saya juga mengetahui garis-garis besarnya. Nah, saya bertanya ke Kang Aldin itu soal pengenalan diri ya. Sebetulnya yang diri Plato itu apakah memang, kalau yang sejauh yang saya ikut kuliah-kuliahnya Pak Franky misalnya, bahwa yang utama itu soal jiwa itu adalah diri yang rasio ya, dari lapisan-lapisan itu ya. Sementara yang bawah bahkan itu yang paling hasar-hasar kelam itu kan, koleksi kalau salah, yang bersarang di tubuh. Nah, dalam konteks itu sebetulnya apakah Plato memang melakukan dalam tanda kutip kategorisasi atau klasifikasi seperti itu gitu. Sehingga apa yang tampil dalam diri seperti hasrat-hasrat buta yang sangat mitis sebetulnya, kalau kita lihat misalnya contoh kalau kita bicara dalam Jung misalnya, itu kan ada simbol-simbol dalam shadow-nya, dalam memori kolektifnya itu. Dia selalu ketika kita masuk dalam dunia bawah sadar itu kan selalu bersifat, kata Jung, dia selalu bersifat simbolik ya, gambaran yang aneh-aneh. Nah, dalam Plato sebetulnya apakah memang ada diskriminasi semacam itu atau bagaimana, atau satu kesatuan yang tidak dipisahkan? Terima kasih Bung Aldin. Yang penggambaran yang sering saya pakai itu ini ya, saya coba share screen tadi. Ini. Nih, yang sering dipakai Platon kan ini ya, dua kuda hitam dan putih yang kemudian terbang dan jatuh gitu ya. Tumos dan Epitomia ini gitu ya, dua ini tadi. Ini yang membuat kewalahan, akhirnya si jiwa terjatuh gitu ya. Ya saya gambarkan, ya ini kalau hari ini saya bilang ya, dokter inilah dokter oktopus gitu ya. Tapi sebetulnya yang jadi masalah adalah ketika tentakel ini menguasai dokter oktopus. Coba kalau dokter oktopus yang menguasai tentakel, dia bisa mengerjakan sesuatu, sama dengan kuda ini juga gitu loh. Nah, kadang-kadang memang seringkali ada terjadi terlalu penekanan bahwa itu buruk dan sebagainya. Ya, sekarang kalau tanpa kuda ini emang kereta ini mau terbang kemana? Cuma permasalahannya ketidak terkendaliannya itu tadi yang membuat keterjatuhan gitu loh. Nah, itu yang makanya dilakukan dengan filsafat, yaitu tadi latihan mati apa? Si Tumos dan Epitomia itu jangan sampai mengendalikan kamu gitu loh. Kamu yang harus bisa mengendalikan itu. Nah, itu cara belajar filsafat itu gitu loh. Jadi makanya kalau belajar filsafat rumit, tapi masih brutal ya. Masih seneng nyakitin orang, masih seneng ngehina orang. Ya berarti kan pengetahuannya nggak berpengaruh apapun gitu loh sama tingkah lakunya gitu loh. Itu hanya dua hal yang terpisah saja gitu loh. Nah, itu kan bukan begitu yang diinginkan. Itu kan bukan dunia yang terpilah. Maka ada satu buku yang bagus apa? Andreas Friesen apa? After the Great Divide ya. Jadi dunia modern itu segala-galanya dipilah-pilah gitu, etika privat, etika publik gitu ya. Segala-gala dipisah-pisah gitu. Dunianya terpilah-pilah gitu. Nah, akhirnya sementara yang diajarkan digambarkan Platon itu bagaimana itu semua disatukan gitu loh. Makanya Socrates itu kan di dunia privat dan dunia publiknya, ya tetap harus ada suatu pengendalian diri yang baik gitu loh. Jadi jangan
kalau di wilayah publik nggak melakukan ini kriminal, tapi di wilayah privat nggak terkendali. Ya bukan begitu, gitu loh. Makanya dia menggambarkan, ya saya gambarkan tadi. Jadi filsafat itu seperti orang apa namanya si ulat yang merusak, kemudian belajar filsafat menjadi kepompong, agar keluar kupu-kupu tadi, pesuke yang itu tadi. Nah itulah diri yang sejati gitu loh. Nah dengan cara apa ya, pengenalan diri tadi ya, jangan kalau saya misalnya mikir kayaknya kalau jadi dokter menggiurkan nih, ya kebayang ya kalau saya jadi dokter berapa orang mati di meja ini saya ya, karena saya gak terampil gitu loh. Tapi kan orang hari ini enggak, kamu bisa jadi apa yang kamu mau, sebesar apapun energi yang kamu keluarkan untuk menjadi itu ya terserah, yang penting kamu mencapai apa yang kamu mau. Itu yang saya bilang tadi, itu bukan energi minimal akhirnya. Justru itu yang saya katakan tadi, yang digambarkan tentang apa prinsip aksi terkecil. Justru tekne itu adalah suatu kecakapan yang paling kamu kuasai, tapi justru untuk orang lain. Itu yang justru kalau kamu berhasil menemukan itu, orang lain yang tertolong gitu loh. Makanya gembala domba, dia bisa membuat domba gemuk, kan bukan buat dia makan rumput, bukan, buat dombanya. Gitu loh. Makanya kalau kamu bisa menemukan teknemu, itu utamaanmu, itu adil, dan kamu tidak melampaui batas operasional di situ. Kang Aldin, itu karena, Kang Aldin mohon maaf, itu karena responnya Resilient mungkin agak terkait dengan Kang Aldin ya. Katanya justru Plato yang memulai dualitas pemilahan itu. Bagaimana dengan itu? Terima kasih. Saya membaca di Fritjof Capra itu malah Descartes yang salahkan loh. Descartes, ya baca buku awal semua, Pak Bambang juga dalam makalnya Descartes yang pertama kali yang membicarakan apa res cogitans, res extensa, dan kemudian jadi di ini kan gitu. Saya malah mendapatkannya itu dari di situ gitu, di Descartes di ini kan. Kalau saya dapat ininya. Gitu Mbak Residen. Iya, boleh ini nggak? Ya silakan Mbak. Ya. Ini karena masih boleh nyambung ya, nanti melanjutkan. setelah ini Karena masih relevan. Pak Jeffrey setelah ya ini karena nyambung, silakan Mbak. Heidegger dengan terima. Iya, karena kalau menurut Heidegger justru pokok persoalan modernitas itu akarnya dari pemikiran Plato yang ada dualitas ya, subjek objek, kemudian juga ya tadi ya jiwa dan tubuh, dan kemudian juga pemikiran Plato mengenai jiwa yang ada sebagai sesuatu yang esensial ya, sesuatu yang tetap dianggap. Heidegger ini juga dikritik, makanya ya mungkin bukan hanya Heidegger tapi juga Kierkegaard, filsuf-filsuf yang mengkritik idealisme tentu pasti juga mengkritik Plato ya. Nah mungkin tadi pertanyaan yang mungkin terkait dengan kalau dikait tadi saya merasa kayaknya Kang Al ini menyalah-nyalahin modernitas gitu ya, sains dan teknologi. Cuman kan memang juga kalau misalnya kita bicara mengenai jiwa, kalau ini tadi topiknya jiwa kan berarti memang tadi tampaknya dari penjelasan Kang Al memang jadinya lebih banyak pembela dari Plato adalah dari agama gitu ya, kaum agama. Karena mungkin agak sulit kalau misalnya yang dari yang katakanlah yang sains dan ini untuk membuktikan bahwa oh ya jiwa itu ada gitu ya, bahwa kita nggak bicara kesadaran ya, misalnya bahwa karena kan pembuktian bahwa jiwa itu ada kalau bagi sains dan kemudian teknologi agak sulit gitu ya, kecuali bahwa kemudian yang bisa diobservasi mungkin atau dianggap sebagai yang dikategorikan jiwa, karena kan jiwa kan bisa saja tadi seperti misalnya Wildan bilang bahwa itu merupakan subconsciousness atau sesuatu yang mungkin pembiasaan atau mungkin sesuatu yang bersifat fisikal, termasuk dari kimiawi reaksi kimia dari otak misalnya, atau bahkan pada zaman modern sekarang sulit sekali kita melihat misalnya siapa sih yang disebut manusia gitu ya, dengan sosmed dan sebagainya. Kita juga bahkan manusia atau misalnya manusia modern itu gampang sekali untuk dibawa terpengaruh misalnya dengan whatever yang mereka baca. Jadi kan jadinya timbul juga pertanyaan bahwa sebenarnya
siapa sih manusia atau kalau diri kita sendiri juga berubah terus, tadi juga Kang Al mengatakan. So kalau misalnya yang dimaksud jadi jiwanya itu sendiri, apakah ada sesuatu yang tetap sejak lahir, atau jiwa juga berkembang sesuai dengan perkembangan tubuh dan perkembangan misalnya kita berada atau melakukan apa di lokasi mana, bertemu dengan siapa. Is that what it means by jiwa? Berarti jiwa itu jadinya sebenarnya apa gitu. Kalau untuk yang dimodern makanya sulit dikatakan bahwa mungkin ada yang mengatakan ya jiwa itu ya badan kita sebenarnya dengan perkembangan dengan kepribadian, dengan pengalaman kita, memori kita bahkan, karena kalau misalnya memori tidak ada, apakah jiwa masih ada? Kalau misalnya jiwa masih ada, misalnya manusia yang atau sedang sakit yang kesadarannya tidak ada, apakah bisa disebut mereka juga manusia yang ada jiwanya tapi tidak berfungsi sebagai manusia? Are they also human or not? Gitu. I don't know. All this question maksudnya. Maaf. Jadi maksudnya pertanyaannya adalah kalau bagi kaum modern atau mungkin tadi katanya sains dan kaum modern, jiwa agak sulit dibela dalam tanda kutip. Bagaimana membuktikan bahwa memang jiwa itu ada dan sebenarnya yang berperan atau sebagai jiwa ini untuk manusia modern itu yang disebut apa gitu, atau what exactly is jiwa ini gitu ya. Mungkin itu. I'm rambling. Oke, thank you. Baru aja kemarin ya saya bicara sama Mbak Catherine Bandel itu, saya bilang gitu, mungkin saya seperti nyinyir sama modern, saya bukan ini Mbak, ya kalau bisa dikritik aja, tapi saya mengakui modern itu punya banyak kontribusi, saya bilang, terutama salah satunya bagi saya, dunia ilmiah pemikiran ini tuh bahkan tulisan ilmiah itu suatu cara bagaimana kita membahasakan pengetahuan dengan cara yang terukur, dengan bahasa yang logis, sistematik, itu kontribusi yang tak ternilai kalau buat saya ya gitu ya. Makanya saya juga kalau saya kan berangkat dari dunia postmodern. Saya akhirnya kan belakangan nyadar postmodernnya norak ya. Ini apa namanya? Dia ekstrim lain gitu loh. Saya tinggalkan tuh karena dia tapi bukankah itu tendensi pemikiran ya sejak era modern sampai postmodern, kalau nggak ini itu, kalau nggak itu ini gitu kan, yang saling batalkan, self canceling gitu loh. Orang membuat suatu posisi yang berseberangan, membawa sampai titik ekstrim gitu loh. Sehingga berbeda, tapi tiba-tiba mentok. Balik lagi, kalau itu gak ini, ya gitu-gitu kan cara ininya. Itu kosmo kalau itu karena males. Modern juga sama, makanya muncul pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang para filsuf juga. Kita bisa melihat bahwa eksistensi modal esensi sama-sama berseberangan, sama-sama bisa dibahasakan dengan diargumenkan gitu. Tapi kan memang permasalahannya bagi saya tetap bahasa ilmiah, argumentasi logis itu temuan modern yang sangat berharga dan itu harus dijaga kalau buat saya ya. Tetap itu bahasa yang nggak boleh dianggap, cuman seperti yang kata Mas Lau tadi, yang jadi masalah kan seringkali ketika orang cuma punya palu menganggap semuanya paku, akhirnya semuanya dibegitukan gitu loh. Padahal kan misalnya seni sendiri misalnya gitu. Ya seni orang seringkali menjatuhkan seni itu jadi hiburan atau hiasan. Enggak, seni itu reflektif. Gitu. Pak Bambang juga mengatakan, kata siapa seni itu cuma menghibur, seni itu buat kita tuh merenung kok gitu loh. Kita melihat karya, kita bisa merenung, tapi dengan bahasa yang lain. Dengan cara kita memandang ya, kita memancing kita berefleksi, tapi bukan dengan cara yang harus sistematik filsafat kayak tadi ya. Tapi tetap ada ininya, makanya kalau bagi saya itu tetap aja ada apa namanya, nah yang mesti, saya pernah ya waktu di Jalan Sutra ada suatu antologi, jadi yang itu kemudian di antologi itu teman saya menulis, itu jadi salah satu bahan ini disertasi saya juga. Jadi gini, kalau kita mau belajar filsafat, ini ada buku pengantar, baca ini, baca epistemologi, baca ini, nanti baca buku ininya, nah gitu ya, itu cara belajar. Kita belajar filsafat, mengolah pikiran kita. Latih dari yang awal, naik gitu ya. Sekarang kamu ingin merasakan kehadiran jiwa, lupakan itu, lakukan ini. Nah, kita jarang melakukan itu, gitu. Kita pikirnya dibawa lagi, kepikiran lagi, kenalar lagi. Ya nggak pernah nyampe. Sementara untuk sampai ke sana, gitu ya, misalnya, kosongkan diri, tenangkan diri. Coba kamu kendalikan diri. Itu kan semua jalan-jalan yang tadi itu, gitu. Itu ditempuh dengan kamu lakonin ini. Gitu loh.
Bukan dengan, tapi cenderungnya dibawa mikir lagi, didiskursuskan lagi, ya nggak kemana-mana gitu loh. Ya kita bayangin ya, di saat kita harus melakukan sesuatu, dibawanya ke ranah diskursus lagi gitu. Makanya kalau buat saya tuh, imajinasi itu kamu aktif. Kamu berpikir, kamu mencoba mencipta dari berbagai bentuk yang sudah ada menjadi bentuk baru. Dan yang kamu butuhkan adalah kesunyian. Kenapa? Kamu butuh untuk fokus, untuk mikir. Tapi imajinasi aktif atau imajinal itu apa? Kekosongan. Itu yang kenapa Rumi sampai mengatakan, saya itu bukan penyair. Saya titipkan lidah saya sama Tuhan, dia yang mendiktekan. Apa ya? Kekosongan. Kosongkan diri, kamu menerima. Itu yang makanya dalam bukunya Martin, kalau zaman dulu, karya seni itu poesis. Membuat dari yang udah ada. Seni modern. Kreasio. Mencipta. Ya aktif. Ini menerima. Pasif. Gitu loh. Nah, pasif ini gimana? Ya coba kamu tenangin diri, kosongin diri, kendalikan. Kan gitu. Ada juklaknya. Gitu. Tapi kan dibawanya ke sini lagi, mikir lagi. Ya nggak dampai gitu loh. Ini dua metode yang berbeda. Gitu loh. Mau nggak coba ini nih? Sekali-kali gitu ya. Pikiran disimpan dulu. Lakonin ini. Gimana hasilnya? Dan itu terjadi, saya dapat dikirim buku oleh teman saya gitu ya. Ada seorang antropolog yang akhirnya mencoba melakukan itu, dia meneliti satu komunitas ini agama gitu. Dia ikutin langkah-langkah yang mereka lakukan dan dia mengalami gitu. Ternyata yang dia perlu kamu lakukan adalah kamu melakoni tahapan-tahapannya, bukan mewacanakan dan mengkritisinya. Nah, itu kan kalau kita mau belajar filsafat tadi, mengasah pikiran, saya sangat menganjurkan kita belajar dengan membaca bertahap, itu mengasah pikiran, itu penting kalau buat saya. Tapi kalau kita ingin mengalami hal yang lain, nah ini dia menuntut kamu melakoni. Ya udah lakoni. Coba gitu. Kan dua metode yang berbeda sebetulnya. Dan bisa saling melengkapi, bukan saling memisahkan. Nggak harusnya dipisahkan, oh ini mah tahayul dan sebagainya. Nggak begitu juga. Pada kenyataannya ribuan tahun orang mengalami hal yang sama. Dengan cara apa? Dengan ngelakoni hal yang sama. Gitu. Jadi buat saya ini dua jalan yang berbeda yang bisa kita tempuh bersamaan gitu. Cuman seringkali yang satu ditarik ke yang lain. Jadi kadang-kadang ada seruan, oh, udahlah nggak usah mikir tuh membuat manusia terjatuh. Ya nggak begitu juga lah. Saya juga menolak hal kayak gitu-gitu ya. Gitu. Kita tetap harus memakai pikiran, kita harus memaksimalkan. Kalau itu ngapain saya ke STF jadi psikosomatis. Oke. Oke, mungkin Pak Jeffrey ya tadi sudah raise hand. Silakan open mic aja langsung. Terima kasih. Bisa mendengarkan? Bisa. Bisa, Mbak. Ya, terima kasih. Saya Jeffrey Andreas Jahan dari Bandung. Izin saya bertanya tadi mengenai pemahaman mengenai konsep ya etika pengenalan diri menurut Platon. Nah, kalau bisa nggak memberikan gambaran narasumber bagaimana kita membangun kerangka atau konsep pengenalan diri yang beretika dan etis sebagai bangsa Nusantara mercusuar dunia menurut konsep Plato. Karena mungkin karena dianggap kalau Nusantara mercusuar dunia itu kan banyak menganggap itu sebagai mitos ya. Itu adalah yang tidak real, apalagi ini mitos berdasarkan dari leluhur yang disampaikan oleh Sabdo Palon. Yang mungkin dianggap lahir dari jiwa, tak lebih dari ilusi ciptaan saraf ya. Kalau banyak beranggapan begitu. Bagaimana itu menjadi suatu konsep kerangka berpikir sehingga kita temukan menjadi konsep berpikir filsafat ya yang dilahirkan tentang pengenalan diri yang beretika dan etis itu sebagai bangsa Nusantara ini sebenarnya bangsa yang besar yang sudah punya peradaban yang besar yang kita katakan bisa kita asosiasikan Nusantara mensusuar dunia ya. Apakah bisakah Bapak memberikan secara ilmiah, secara
sebagai orang filsafat, yang belajar filsafat, memberikan mitos itu menjadi satu konsep berpikir dari itu tadi, secara Platon tadi, atau mungkin konsep filsafat yang lain, sehingga itu menjadi bahasa yang bisa enak diterjemahkan dan bisa dimengerti oleh bangsa kita. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, saya tadi menutup dengan dari Einstein tadi, yang paling mudah itu dari kita mulai dari dunia pendidikan ya gitu. Permasalahannya yang sering saya kritik di dunia pendidikan itu adalah ketika di sana dikatakan kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau gitu loh. Sehingga akhirnya muncul salah satunya jurusan favorit. Ini kan yang kuliah di filsafat ini kita punya masalah sama ya teman-teman ya. Ketika kita kuliah di mana di STF, mau jadi apa? Itu pertanyaan yang udah ribuan kali ya nggak gitu. Ya. Sampai saking kesalnya saya pernah nanya, ngapain kamu kuliah di sana? Ya daripada bunuh diri mending kuliah di Dirgantara lah. Karena udah pusing ya. Karena buat mereka ini apa? Ya, sosok yang digambarkan dalam film Indonesia juga Rano Karno, lulusan filsafat jadi supir taksi ya nggak? Jadi seolah itu ya ininya gambarannya. Akhirnya apa? Kita mengenal jurusan favorit. Semua orang berbondong-bondong ke sana. Padahal yang berbakat di situ hanya sedikit bisa jadi. Kenapa nggak sejak awal tuh diyakinkan kamu tuh bisa menjadi sesuatu yang berguna dan kamu bisa bertahan jadi seorang yang hebat. Kalau kamu memang jadi menggeluti sesuatu yang menjadi teknik kamu aja. Nggak usah apa minder maksudnya apa saya mah ternyata bisanya musik. Jangan salah ya. Banyak pemusik-pemusik legendaris yang karyanya sampai hari ini masih abadi gitu loh, dan mereka dikenang karena karyanya yang luar biasa gitu. Kenapa tidak? Saya kebayang Pak ya, saya kuliah di seni ya, seni rupa, dan kemudian saya kuliah di filsafat. Itu kan dua bidang yang sering orang nanya, seni rupa kamu jadi apa? Kuliah S1-nya, kuliah S2 filsafat. Kamu ngapain gue ke sana? Saya bilang, saya kuliah di dua jurusan yang membuat orang berpikir kamu tuh menempuh suatu jalan yang sia-sia. Ya, kalau saya bisa menjadi suatu yang itu lebih membuat saya keluar suatu yang keutamaan saya gitu ya, suatu energi minimal saya. Rasanya itu lebih baik daripada saya memaksakan diri menjadi ekonom tapi nggak ancur-ancuran gitu loh ya. Saya jadi politikus tapi ancur-ancuran juga, maksain diri. Nah, kalau buat saya paling sederhana itu kan ditunjukkan oleh Platon tentang gembala tadi, tentang pertanyaan dia kepada Alkibiades. Nah, dunia pendidikan kita kalau buat saya, Einstein sudah menunjukkan contoh ya, dia sendiri menyatakan begitu. Kalau kamu memaksa seekor ikan harus bisa manjat pohon, kamu telah membuat dia melaksanakan seumur hidupnya, merasa dirinya bodoh. Jadi kalau saya sih selalu ke anak-anak saya tuh ya, udah kamu sukanya apa, gelutin itu, jangan takut. Udah. Kalau kamu bagus di satu bidang, orang akan cari kamu. Apapun bidang kamu. Gitu. Kalau buat saya itu yang paling konkret ya dari semua obrolan ini tuh, bisa nggak paradigma pendidikan yang mengenalkan jurusan favorit, kamu bisa jadi apapun itu, coba anak tuh dibawa ke energi minimalnya ya. Gitu. Kita kebayang ya kalau ada kayak gitu-gitu, kita bisa punya Nobelis, jangan-jangan ya kalau bisa kayak gitu. Jangan sekarang ini fisikawan yang sudah dapat Nobel karena digambarkan pendidikannya dia kamu bisa jadi apapun, mungkin dia lagi nyangkut di jurusan lain gitu ya, karena ingin cepat kerja gitu. Kalau buat saya paling konkret itu sih Pak, paling mudah itu dari gambar ini. Bisa nggak kita tuh meyakinkan orang itu peserta didik juga gitu ya. Kamu jangan takut memilih apa yang menjadi teknik kamu. Karena kalau kamu bagus di situ, orang nyari kamu. Dan kamu akan menghasilkan sesuatu yang hebat di situ. Jangan takut. Ya. Tapi kan itu ya seringkali, makanya saya bilang tadi ada ilmu di awal tuh untuk mengenal diri, kemudian menjadi ketika lahir ontologi yang seperti Habermas bilang tadi. Jadi ilmu untuk ilmu, seni untuk seni, dan terakhir ya dalam kerangka positivis pragmatis, ilmu dikembangkan ya kalau berguna untuk industri. Dan orang akhirnya lulusan diarahkan ke sana gitu loh. Dan lagi-lagi kalau kita bertanya, saya tanya ke teman saya, istri saya kan S3-nya di Belanda. Dia cerita teman-temannya juga menceritakan, bahkan di Belanda pun jurusan filsafat mau ditutup kok. Iya. Gak menguntungkan. Dengerin Zoom.
Sampai mengerikan. Iya, iya. Oke, mungkin Tapi belum Kang Al menjawab ya, Pak ya? ada yang Belum menjawab, belum relevansi dengan maksudnya belum. Pak Jeffrey, relevansi dengan apa namanya, tradisi-tradisi Nusantara ya Pak Jeffrey Ya, ya. jadi Bagaimana kerangka Platon itu, i- kerangka Platon bisa dijadikan apa kerangka untuk memahami gitu ya Pak ya, ya, jadi Kalau dikaitkan dengan konsep-konsep tradisi-tradisi Plato, Nusantara. ya, konsep Platon ini bisa nggak diterapkan bagaimana membangun kerangka konsep pengenalan diri secara konsep Platon mengenai Nusantara itu mercusuar dunia, karena ini kan dianggap ini sebagai hal yang mitos ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi suatu hal yang bentuk konkret dalam membangun kerangka konsepnya seperti apa yang bisa dibangun supaya sebetulnya ini jadi relevan gitu loh. sebenarnya udah ada di Ramayana Mahabharata itu Pak, tentang Dharma itu kan ya, wahai Arjuna kerjakanlah dharmamu gitu kan, udah ada itu dalam Hasanah Nusantara di wayang-wayang diulang-ulang sebetulnya. Tapi kan Betul. itu nggak sesuai dengan itu kan, dan konsep kerangka kayak ilmu-ilmu filsafat itu kan apakah sejalan gitu. Nah, Sejalan ini kita aja mau kan tentang sejalan aja kok sejalan. Pak. Saya makanya ketika saya belajar Platon dan sampai ke situ, dan ketika saya belajar agama-agama lain juga ya, yang saya bilang saya tadi menulis tentang mata air agama-agama gitu, ternyata semua juga tentang pengenalan diri kok. Nah, kalau dengan Nusantara, bangsa besar itu sebagai bangsa besar itu Ya kalau peradaban saya besar nggak Nusantara. terlalu tidak mengenal keaslian Nusantara kayak gitu, ini suatu hal yang saya juga tidak memegang ke sana ya. Tapi kan bukankah yang lama banyak di sini itu kan agama Hindu dan Buddha, dan Hasanah yang menyebar lama itu kan tentang Dharma di situ. Ya, Dharmaik ya sebelum Iya kan? Nah, lama. itu sama aja dengan apa yang dikatakan oleh Platon itu kok. Oh gitu. Sama aja itu. Jadi makanya saya ketika melihat ini sama aja ya ternyata gitu, tentang saya bacaan yang paling saya suka tuh Bhagavad Gita, terutama terjemahannya itu Nyoman S. Pandit ya. Bagus itu buat saya. Suka ya ketika dialognya Arjuna dengan Yudhistira tentang kamu harus menemukan Dharma, dan kemudian diadopsi oleh Hollywood menjadi Legend of Bagger Vance ya. Pemain golf yang kemudian itu tuh jadi seperti Arjuna dengan Krishna gitu. Tapi kan idenya sama, tentang setiap orang lahir dengan satu pukulan yang khas gitu. Kemudian dunia merebut pukulan itu dan kamu harus mencari kembali pukulan itu. Itu kan sama itu. Kalau buat saya ini kok itu yang saya sebut tadi, pandangan tentang realitas bertingkat-tingkat itu sama juga di mana-mana ada, kata Alan Watts juga. Dan pandangan yang seperti yang bahwa mengenal diri, mengenal gitu tuh di Mahabharata, di Ramayana bertebaran, di Platon sama, di dalam Islam Manavan ada gitu loh. Kalau yang lebih tua sebenarnya itu datang dari Platon atau dari bangsa Nusantara? Kalau melihat dari sejarah tahun peradaban itu mana lebih tua, Pak? Lebih tua Hinduan ya. Kita daripada Platon di ya. India ya, lebih tua itu. Kan berarti lebih tua Dharmaik ya daripada Platon sebenarnya. Itu kan ribuan tahun itu ya sebelum Masehi. Kalau Platon kan 500 Masehi, lebih 300-an, 400-an. Berarti harus sadar ya sebenarnya bahwa kita ini sebenarnya pemahaman secara filsafatnya jauh, ada filsafat Nusantara jauh dari Platon sebenarnya, lebih duluan ya. Kalau saya lebih suka melengkapi semua, tidak menginikan ya. Kalau saya datang ke Dryarkara untuk belajar filsafat Barat dan tidak untuk menafikan. Saya mendapat banyak manfaat dari sana. Kalau buat saya tidak memilah-milah. Jadi apa yang saya lakukan dalam disertasi pun mencoba menggabungkan semua hasanah itu. Saya tidak tertarik untuk wah ini punya Barat, ini Timur, enggak. Saya buat saya segala yang baik itu akan membuat saya lebih kaya dan saya akan ambil itu kalau buat saya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin langsung aja ke Pak Benjamin Siwi ya. Silahkan. Selamat malam, kenalkan saya Benny Benyamin. Saya cuma semacam bukan bertanya tapi menanggapi, karena ini ada semacam pola yang terjadi reduksionis terhadap pembacaan kita terhadap entah itu kitab suci maupun buku filsafat atau buku sejarah. Ini saya cuma dialog dengan diri sendiri. Kalau misalnya Plato yang dimaksud jiwa dengan badan, saya berusaha masuk misalnya kalau alam Yunani pada era 500 tahun sebelum Masehi, saya bayangin perbudakannya seperti apa. VOC aja kayak begitu kejamnya.
Nah, misalnya Plato dengan kapasitas dia seperti itu, sangat mungkin dia bergaul dengan orang-orang darah biru yang mungkin budaknya entah berapa, diperlakukan semena-mena, ya kan? Si tuannya lagi horny, tiba-tiba dia mau main perkosa aja, mau pakai siapa aja, itu semua bebas gitu. Akhirnya remnya apa? Ya remnya yang nuraninya itu. Kalau punya. Nah, dalam konteks apa ya? Dalam konteks jarak yang begitu jauh nih, ruang dan waktu, jadi dualismenya tuh seolah-olah hanya jiwa tubuh. Tapi kita nggak lihat mungkin struggle-nya Plato gimana sih nih teman-teman gue. Kalau depan gue lu ngomongnya baik, di belakang gue tahu-tahu lu main sama budak sama apa. Terus misalnya apa? Ya pastilah ada penindasan HAM. Cuma istilah zaman dulu mungkin nggak ada HAM ya. Jadi maksud saya seperti itu. Nah, berusaha menjadi baik, mungkin yang dari kalangan, anggaplah yang dari belajar filsafat di Jakarta kan majority S1-nya kebanyakan dari biarawan. Itu masih ada semacam disiplin untuk latihan rohani ya. Ya memang pada saat pada saat bulan puasa pun juga yang Muslim juga harus latihan rohani. Jadi maksud saya kita ini semacam masih ada rem gitu. Tapi kalau kenapa di Barat jadi semacam ekstrim, menurut saya karena ya latihan-latihan gitu puasa, pantang itu dilecehin untuk apa sih? Ya kan? Jadi maksud saya ada jarak yang sangat jauh sampai akhirnya kita benar-benar jatuh pada seolah-olah ini dualisme tubuh jiwa. Bisa saja dimaksud jiwa atau rasio tuh ya orang masih mikir gini deh, kita sering dengar misalnya ustadz atau pastor di depan umum baik, tapi bagian di komunitas dasarnya loh kok kayak begitu. Nah, apalagi zaman Plato gitu. Mungkin orang-orang ada yang ngomong tentang demokrasi dan lain-lain, tapi pada saat di rumahnya otoriter. Nah, saya cuma berimajinasi karena jarak yang begitu jauh juga sulit ditempuh. Kadang-kadang tokoh-tokoh yang merenungkan sejarah pada eranya itu yang kita tafsirnya mungkin jadi tanda kutip kebablasan. Jadi menurut saya bukan saya memilah-milah atau saya menggabungkan Plato ini, tapi menurut saya berasal gitu. Ya kan kayak filsafat sumber terus dipilah-pilah jadi dalam perkembangan jadi ilmu A, ilmu B, ilmu C. Sekarang ada istilahnya misalnya sosiologis, antropologis. Padahal dulu awalnya juga filsafat. Nah, maksud saya ada fenomena semacam gitu dalam pembacaan teks-teks tua gitu. Jadi misalnya kayak kita filsafat, kita yang belajar filsafat seolah-olah harus kuasain 100 buku. Makin banyak kuasain 100-500 buku, makin bangga. Nah, kalau dipikir-pikir, filsuf yang ninggalin cerai anak istrinya misalnya, sama bapak-bapak ini yang sederhana yang tetap tanggung jawab, itu siapa yang filsuf? Kalau berdasarkan definisi asal bahasa kan, mencintai kebijaksanaan. Jadi maksud saya ini ada tren pembedaan pos. Padahal kalau misalnya kita kembali ke komunitas tertentu kayak di Biara, Shaolin, apakah ada modernitas di sana? Menurut saya mereka hidup dalam satu kesatuan waktu. 1000 tahun yang lalu sama dengan hari ini. Anggaplah begitu ya kayak di Shaolin misalnya. Disiplin yang sama masih dijalankan sampai hari ini. Tapi dalam keluarga yang kecil, ketika ada orang tua yang membiarkan anaknya memilih jurusan yang di luar genre keluarga, misalnya keluarga dokter atau anaknya jadi seniman misalnya. Nah, di situ dalam komunitas kecil pun itu ada modernitas sih. Ada yang nerima nilai-nilai perubahan. Tapi kalau kayak di Shaolin, apakah ada modernitas di sana? Nilainya sama dari sekian ratus tahun lalu sampai sekarang. Nah, ini saya cuma semacam karena ya saya sering ngobrol sama bahwa pembacaan filsafat itu jadi seolah-olah banyak-banyakan baca buku gitu. Tapi kalau nggak terjadi internalisasi nilai yang dianggap baik, apakah itu filosofos gitu. Jadi ya semacam itu deh. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapannya.
kalau soal tentang perbudakan juga misalnya, ya saya bisa pengen cerita gitu ya. Itu kan kita nggak bisa bayangin ada dulu tuh siapa ya yang bikin buku tentang pasar itu, ada seorang ekonom. Lupa saya. Waktu masih di ITB dulu. Di kita jangan bayangkan pasar itu 1000 tahun itu seperti sekarang. Dulu orang ke pasar itu beli budak loh. Gak kebayang loh kita ya. Beli sayur, beli ikan, beli daging. Ada budak yang baru datang gitu, fresh gitu. Silahkan mau dibeli. Tapi itu ada satu sistem yang kita nggak tahu bagaimana lahirnya, bagaimana terjadi itu. Tapi kalau saya boleh misalnya share misalnya dari secara ini, saya juga Islam kok ada hukum tentang budak ya. Kemudian saya coba pelajari apa kenapa ininya. Ternyata kan gini salah satunya, bahwa budak boleh ditiduri gitu. Tapi ketika dia punya anak, dia melahirkan, otomatis merdeka dan si anak harus dipelihara seperti merawat anak sendiri. Itu syariatnya. Jadi jangan dikira dia ditiduri, digauli, kemudian punya anak terus biarkan selamanya budak. Enggak, justru lahirnya anak itu membebaskan si ibunya. Gitu. Terus kemudian kayak apa yang laki-laki itu nggak boleh. Nah, tapi kemudian ada ini, kamu tahu nggak jalan yang mendaki lagi sukar gitu. Apa? Membebaskan budak dari perbudakan. Ada ayatnya. Justru sedang diseru gitu pada saat itu masyarakat Islam waktu itu gitu. Membebaskan budak dari perbudakan gitu. Ada upaya seperti itu gitu ya, karena masyarakatnya masih melakukan itu gitu loh. Jadi misalnya saya bisa katakan kalau dari Islam yang punya latar belakang begitu, kita teman-teman mengenal kalau Islam juga dulu begini, nabinya juga punya budak gitu berapa gitu misalnya gitu ya, ada ini. Ya tapi ada hukum yang mengaturnya. Sampai akhirnya benar-benar coba dihilangkan justru. Karena apa? Itu jalan yang paling sukar dan paling, tahukah kamu jalan yang sukar yang lagi mendaki? Membebaskan budak dari perbudakan. Gitu loh. Itu yang justru jadi, dan itu bukan dalam hadis, di Al-Quran itu. Gitu loh. Lebih tinggi kalau buat orang muslim. Gitu loh. Nah tapi tentu kita juga bisa melihat kekhasan kekejaman tiap zaman juga ya berulang-ulang begitu-gitu juga gitu ya. Juga tentang keluarga yang tadi yang berani memilih itu salah satunya Foucault ya, bapaknya dokter ngelarang dia belajar filsafat tapi dia akhirnya bertengkar sama bapaknya dan dia mulai jadi filsuf dan akhirnya untuk membuktikan dirinya kepada bapaknya bahwa saya bisa jadi filsuf hebat, dia bikin buku yang itu apa? The Birth of Clinic. Saya bisa nulis tentang kedokteran kok tanpa perlu jadi dokter gitu. Ke bapaknya. Itu buku yang ditujukan buat bapak dia gitu. Tapi justru kalau nggak begitu saya nggak akan bisa mengikuti Foucault ya gitu. Saya itu gambaran bahwa ada juga sih di filsuf juga yang ternyata menentang tradisi. Foucault tuh kakaknya dokter, adiknya dokter, bapaknya dokter, kakeknya dokter. Dan dia milih jadi filsuf, kebayangnya di keluarga itu ada tiba-tiba mau jadi filsuf. Ya itu aja mungkin Mas Benyamin. Ya. Terima kasih. Enggak. Oke. Ya, mungkin waktunya juga sudah menjelang habis beberapa menit lagi ya, itu pertanyaan terakhir dan seru sekali sebenarnya tadi dari diskusi yang sudah kita simak gitu ya. Sekali lagi bahwa ya memang gagasan-gagasan filsafat juga sama ya sebenarnya. Gagasan-gagasan tentang itu aspek-aspek kehidupan manusia, mau sains, keadilan dan lain sebagainya juga sepertinya bertahap ya, berproses ya gitu. Maksudnya dulu ya kita seperti misalnya nuklir kan nggak ditemukan langsung nuklirnya ya, jadi ada hal-hal dulu yang mendahuluinya gitu ya. Mungkin ya itu Plato juga ya dulu di berbagai peradaban itu kan masih ketika ada gagasan-gagasan tertentu yang seperti melampaui zamannya, tapi dalam konteks banyak paradoks juga gitu dalam konteks zaman itu gitu ya. Tetapi ya memang sepertinya kalau kita lihat itu sebuah perjalanan dari peradaban manusia itu ya gitu, seperti itu gitu. Jadi memang konteks itu menjadi sangat penting juga ya. Makanya saya selalu kemudian bertanya-tanya juga, kadang suka penasaran nih kalau filsuf-filsuf zaman dulu hidup zaman sekarang nih gimana cara berpikirnya gitu kan, kayak gitu. Tapi ya itulah maksudnya bahkan keterbatasan pada zaman itu tidak mencegah
apa sih namanya, para pemikir atau para, tokoh-tokoh besar itu kan untuk melampaui zamannya gitu ya. Kalau Immanuel Kant itu sempat ada tulisannya tentang enthusiasm itu loh, dan enthusiasm itu ada di dalam, eee apa namanya, diri para filsuf dan para mistikus, gitu ya. Cuman nanti level dan apa, karakter, apa namanya, antusiasme terhadap bagaimana, mereka itu, memahami realitas secara berbeda kan dari, orang-orang lain yang, tadi tidak memiliki antusiasme itu, gitu kan, seperti itu, gitu. Walaupun Kant sendiri sebenarnya agak malu-malu itu untuk tulisan ini karena dia, apa sih, takut dianggap bukan takut dianggap, saya, apa namanya, agak berhati-hati gitu ya, supaya bahwa dia tidak tidak apa ya, tidak apa namanya, mengkritisi pandangannya sendiri tentang soal-soal, posisinya terhadap, apa namanya, batas-batas pengetahuan itu gitu. Karena dia kan di dalam entusiasme itu dia mengakui gitu pengetahuan-pengetahuan para mistikus itu bukan pengetahuan-pengetahuan yang sembarangan juga gitu kan, kayak gitu, gitu. Nah mungkin, eee, itu kesan saya juga ya, bagaimana, ketika kita melihat pandangan-pandangan, para filsuf-filsuf, ataupun para tokoh ya, seperti tokoh-tokoh Nusantara gitu ya, di tokoh-tokoh Nusantara itu banyak juga ya, yang punya, gagasan atau ajaran-ajaran yang sebenarnya ya memang kalau direfleksikan, ya itu adalah sebuah, apa namanya, konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang sangat filosofis gitu. Ya itu mungkin ya, sekali lagi terima kasih kepada Kang Al telah menyampaikan, materinya hari ini.